belajar terus untuk jatuh cinta dengan hidupku dan takdirku ini dan belajar bersyukur gitu. Kita kan pilihannya antara dua, mau bersyukur atau mau mengeluh. Ya aku belajar bersyukur aja, ngeluh juga nggak ada artinya. Nggak bisa jadi duit dan nggak bisa jadi kesehatan dan nggak bisa jadi makanan. Malah bahaya untuk kesehatan. Iya. Akhirnya aku belajar untuk berdamai dengan keadaan. Awal mula sih capek rasanya, karena rasanya kayak jauh dari segala impian. Tapi ya udah, mau gimana Kak, hidup tuh kan memang terus berlanjut. Kita harus nerima. Gak ada pilihan Kak dalam hidup kita selain kita harus nerima apapun takdir ini, ya kan? Ketika kita sadar bahwa kita gak bisa mengubah takdir, ya akhirnya kita cuman berdamai dan menerima aja dengan lapang dada, ikhlas gitu. Mau kayak mana? Mau hidup yang kayak kita inginkan tapi kita gak bisa dapetin, terus harus apa? Coba, masa mau nangis terus tiap hari? Capek, sampai air mata habis udah. Ya kan? Aku kalau ditanya nangis berapa kali dalam hidup, kayaknya aku pemenangnya deh. Bener, malaikat jadi saksi no. Seandainya ada 4 malaikat di belakangku nih mencatat semua tangisanku, mungkin kayaknya aku lomba nangis menang Kak. Dari aku zaman kecil sampai sekarang. Mama papaku aja mengakui aku dari 4 saudara, kan aku anak pertama. Aku tuh yang paling cengeng dari kecil. Jadi kalau lomba nangis aku juara 1 Kak. Beneran, aku kalau disuruh main film cocok deh jadi pemeran orang yang tertindas, orang yang menderita gitu, yang disiksa, yang nangis terus, yang dikit-dikit tuh dihianati, ditabok, diselingkuhin, ditipu. Kayak gitu-gitu cocok main film aku Kak, karena aku sudah sangat mendalami peran. Ya, gimana? Tapi dalam hidup aku tuh selalu, apapun yang sudah kita jalanin, Kis yakin semua itu imbang. Segala masalah, musibah dalam hidup kita tuh pasti semua itu dikasih imbang dengan berkah dan berkatnya. Dan segalanya itu yang terbaik menurut kehendaknya, walaupun gak sejalan dengan kehendak kita, kalau boleh jujur. Kehendak kita yang mana yang sejalan nih? Hidup aku yang hari ini aja jauh dari impianku. Gak ada impianku yang kayak gini nih. Hidup macam apa? Tapi aku bersyukur. Kalau ditanya bersyukur mah aku mah bersyukur. Tapi bersyukur itu harus belajar terus tiap hari. Bersyukur dan mengenal diri sendiri, akan mengenal siapa Tuhannya. Intinya kita bersyukur aja dah. Kita tidak bisa menentukan ya Kak. Iya, manusia tuh gak bisa menentukan. Tapi kita punya pilihan untuk berdamai dengan keadaan dan tetap bersyukur, atau kita mau mengeluh dan menyerah. Mau yang mana? Kalau orang bersyukur ya dia akan selalu bangkit setiap hari meskipun keadaan itu dia benci gitu. Kayak aku. Aku tuh benci sama keadaan aku Kak. Kalian benci gak sih sama keadaan kalian? Kalau aku jujur aja aku benci banget. Setiap aku bangun pagi ya, aku lihat nih bukan kehidupan yang aku mau nih, aku benci. Tapi aku tetap bangun, aku tetap semangat, aku tetap jalanin gitu sebaik mungkin versi diri aku, walaupun aku benci banget dengan keadaan ini gitu. Kayak gitu. Apa kalian emang berada di hidup yang kalian impikan? Ya selamat. Menurut aku kalau kalian hari ini berada di kehidupan yang kalian impikan, aku congrats lah buat kalian. Aku mengucapkan selamat dan ikut berbahagia. Tapi kalau aku sih enggak. Hidup aku hari ini tuh sangat jauh dari apa yang aku impikan. Tapi aku punya keyakinan bahwa ini tuh pasti yang terbaik menurut kehendaknya. Bukan menurut kehendak aku. Itu yang buat aku tuh tetap menjalani hari dengan rasa syukur Kak. Karena aku punya keyakinan kepada Yang Maha Kuasa yang sangat baik, itu doang. Gak ada peganganku yang lain selain itu. Aku bersyukur keadaanku, suka lihat kakak. Makasih udah suka lihat aku ya. Hidup kayak mana yang Kis impikan? Hidup yang aku impikan yang dulu apa yang sekarang? Kan aku tuh tipenya sering berubah-ubah, kan gak kayak dulu terus sekarang. Aku selalu berubah. Cita-citaku aja terus berubah. Waktu kecil aku punya cita-cita pengen jadi guru. Agak besar dikit aku cita-cita pengen jadi sekretaris bos. Agak besar dikit aku cita-cita pengen jadi ibu rumah tangga. Punya anak 2, punya suami.
Terus aku agak ini kesini lagi, cita-citaku pengen hidup menyendiri seumur hidup. Terus ke depannya lagi, nanti kalau misalnya ini aku pengen jadi tante-tante yang hidup bersama berondong. Aku berubah terus, Kak. Nggak pernah sama. Karena aku selalu menyesuaikan dengan keadaanku di masa itu. Cita-citaku tuh pasti selalu berubah-ubah dengan keadaan hari itunya. Misalnya, keadaanku 10 tahun lalu aku punya pacar misalnya. Berarti cita-citaku akan menyesuaikan. Oh, aku punya pacar. Berarti cita-citanya nanti berapa tahun ke depan kami akan menikah, lalu kami akan punya anak, lalu akan hidup bahagia. Nah, kayak gitu, Kak. Jadi kalau Kakak nanya cita-citaku, impianku berubah terus, Kak. Kalau Kakak nanya yang sekarang ya karena keadaanku sekarang sendiri, ya cita-citaku aku ingin jadi cewek yang cantik, sehat, bahagia, menikmati hidup. Kalau bisa diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, hidupnya dengan lebih kaya, lebih layak, lebih nyaman, dipermudah urusannya. Karena sendiri hari ini. Tapi nanti kalau besok lusa